Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh sahabat-sahabat kami, para notaris muslim dan muslimah yang tergabung pada komunitas Notaris Muslim Indonesia, yang semoga senantiasa mendapatkan kemudahan di dalam beramal, karena tidak ada yang memudahkan kita untuk beramal dan menghiasi keimanan pada hati kita dan jiwa kita kecuali adalah Allah. Dan semoga kita senantiasa diberikan hati yang baik, hati yang bening, dan di antara indikator hati yang baik dan hati yang bening adalah hati yang selalu merasa kurang, dan dia tidak pernah berhenti untuk mencela dirinya ketika dia ingat kepada dosa dan kemaksiatan yang telah dia lakukan sepanjang hidupnya. Hati yang bening adalah hati yang tulus melihat dirinya penuh dengan kekurangan, sehingga dia lebih menyibukkan kepada kekurangan dirinya, kepada kemaksiatan yang dia kerjakan, daripada memikirkan kekurangan dan kemaksiatan orang lain. Inilah yang menjadikan kita berharap semoga kita diberikan hati yang senantiasa bening, hati yang senantiasa menjadikan kita merasa kurang, sehingga kita akan senantiasa banyak beristighfar kepada Allah, sehingga kita akan mudah untuk senantiasa bertobat terhadap dosa kecil dan dosa besar yang pernah kita lakukan dalam kehidupan. Tentunya kita paham Allah tidak mencari manusia dan tidak pernah mencari makhluk yang tidak memiliki dosa dan kemaksiatan. Karena sesungguhnya kalau Allah hanya mencari makhluk yang tidak memiliki dosa, maka cukuplah Allah itu menciptakan malaikat. Tapi Allah menciptakan manusia karena Allah ingin melihat siapa di antara manusia yang berbuat dosa, berbuat kesalahan, berbuat kemaksiatan, tetapi dia mengerti bagaimana cara pulang dia kepada Allah dengan banyak bertobat dan banyak beristighfar. Makanya Rasulullah menyampaikan, orang yang beruntung adalah orang yang kelak pada waktu hari kiamat, ketika catatan lembar amalnya diberikan kepadanya, maka dia akan menjumpai di antara lembaran-lembaran amal yang telah dia lakukan dipenuhi dengan istighfar yang terus dia lakukan, taubat yang terus diperbarui setiap waktunya. Dan inilah yang beruntung. Karena sesungguhnya kalau kita mengambil hikmah dalam setiap peristiwa, terutama hari-hari ini kita sering sekali menjumpai kematian mendadak. Banyak anak-anak muda yang justru mendahului kita di dalam kematian, padahal kita lebih tua, padahal uban kita lebih banyak, padahal tenaga kita dan vitalitas kita sudah sangat menurun, tapi justru kita masih dihidupkan oleh Allah. Mungkin salah satu hikmahnya adalah supaya kita mempersiapkan hati untuk pulang terlebih dahulu sebelum berpulangnya fisik dan jasad kita menuju kepada Allah. Semoga nanti dalam pengadilan Allah kita dan lembaran-lembaran hidup kita dipenuhi dengan taubat dan dipenuhi dengan istighfar. Makanya betul yang dikatakan Nabi, orang yang beruntung bukan orang yang mendapatkan profit berkali-kali lipat dari uang modal yang dia pakai untuk berdagang dan berbisnis. Tetapi sesungguhnya orang yang paling beruntung adalah orang yang lembarannya dipenuhi dengan istighfar. Walaupun manusia memang identik dengan dosa, tetapi istighfar adalah obat pahit dari setiap kegetiran dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan. Semoga kita diberikan hati yang semacam itu. Alhamdulillah, tentunya senang sekali dan kita sangat bersyukur pada kesempatan sore kali ini di penghujung hari Kamis, merupakan hari ketika dilaporkannya dan ditampakkannya amal manusia kepada Allah oleh para malaikat. Karena amal kita dilaporkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Dan kita senang sekali ketika di penghujung hari Kamis, ketika para malaikat akan mempersembahkan dan melaporkan amal kita dalam kondisi terikat di taman ilmu. Dan ini merupakan sebuah perkara yang besar, karena dilaporkannya kita ketika kita berada pada taman ilmu, yang niat kita di dalam belajar bukan untuk sombong, bukan untuk memvonis orang, bukan untuk mengkafirkan orang, tetapi niat kita belajar adalah membebaskan kebodohan kita di hadapan Allah, merupakan perkara besar, dan itu adalah sebuah kegembiraan ketika amal kita dilaporkan kepada Allah bahwasanya fulan, aku tinggalkan mereka ketika mereka berada pada taman ilmu. Inilah yang kita syukuri, karena banyak orang muslim tapi belum tentu digerakkan hatinya, belum tentu digerakkan langkah kakinya untuk mencintai dan menikmati setiap taman ilmu yang ada di sekitarnya. Dan kita sangat bersyukur Allah memberikan kepada kita kenikmatan material sehingga kita merasa kecukupan dalam kehidupan kita. Dan di sisi yang lainnya, kita juga mendapatkan sebuah kenikmatan yang besar,
yaitu adalah kita digerakkan oleh Allah untuk mencintai ilmu dalam perjalanan kehidupan kita dengan sebuah niatan yang tampaknya sederhana tetapi begitu agung di sisi Allah. Niatan yang benar di dalam menuntut ilmu adalah membebaskan kebutuhan kita di hadapan Sang Khalik yang menciptakan alam semesta. Semoga kita senantiasa bersyukur setiap waktunya. Semoga kita senantiasa bersyukur setiap saatnya dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya kalau boleh saya sharing, syukur itu boleh kalau kita ilustrasikan kayak saringan pada air. Kalau kita menjumpai saringan, fungsinya saringan itu adalah membersihkan yang keruh, membersihkan yang kotor, supaya minuman layak dikonsumsi dan minuman bisa menyegarkan, sekaligus pula bisa menghilangkan daus dan dahaga. Maka sama, syukur itu ilustrasinya kayak saringan yang mampu merubah segala masalah dalam kehidupan kita, segala kekeruhan dalam kehidupan kita, segala problematika yang kita rasakan. Kalau hati kita dan jiwa kita memiliki kesyukuran, maka sesungguhnya setiap yang keruh itu akan menjadi bening ketika disaring dengan konsep hati yang bersyukur. Kesempitan itu akan menjadi kelapangan ketika disaring dengan kesyukuran kita. Kemudian perkara yang pahit itu pun akan menjadi manis ketika disaring dengan konsep hati kita yang selalu bersyukur. Karena yang menjadikan kelapangan hidup kita, menjadikan kemudahan dalam hidup kita, dan yang menjadikan sebuah musibah menjadi anugerah itu ketika hati kita selalu bersyukur bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kebaikan yang Allah berikan kepada kita sejatinya jauh lebih besar daripada setiap ujian yang sedang Allah berikan dalam kehidupan kita. Yang salah bukan apa yang diperoleh orang lain, yang salah bukan apa yang tidak kita peroleh. Yang salah adalah ketika kita lupa bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita lebih besar daripada setiap ujian yang kita peroleh ketika kita lupa bersyukur. Siapapun yang ingin merubah setiap perkara yang keruh, siapapun yang ingin menjadikan pahitnya kehidupan, siapapun yang ingin kesempitan hidup yang dia rasakan berubah menjadi kelapangan dan berubah menjadi anugerah, maka merubah anugerah menjadi musibah itu hanya bisa dilakukan dengan orang yang selalu mengingat besarnya nikmat yang sudah Allah berikan dalam kehidupan mereka. Makanya kita harus ingat apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Ayub dan kita harusnya belajar dari perkataan yang disampaikan oleh beliau ketika beliau itu Masya Allah ya memiliki saringan syukur yang cukup kuat pada tautan hati dan jiwanya seorang Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub umurnya sudah melewati 70 tahun, beliau ditimpa dengan sakit yang berat. Kalau tidak salah dalam beberapa pendapat para ulama selama 18 tahun. Tetapi seakan-akan bahagia itu tidak pernah bergeser dalam kehidupan Nabi Ayub ketika dia ridho dengan penyakit yang beliau terima. Sampai istrinya berkata, ada apa dengan dirimu wahai Ayub ketika engkau mendapatkan sakit yang begitu berat? Maka jawaban Nabi Ayub itu menggambarkan bagaimana beliau memiliki saringan syukur pada hatinya. Beliau kemudian berkata kepada istrinya, saya sudah disehatkan oleh Allah selama 70 tahun. Maka apakah saya tidak bisa untuk bersabar menghadapi ujiannya pada sisa hidupku, setidaknya mengganti 70 tahun ketika Allah memberikan kesehatan, kemudahan, dan kelapangan. Tidaklah perkataan ini muncul kecuali dari seorang Nabi Ayub yang syukurnya dikaitkan dengan memori yang kuat yang dimiliki oleh Nabi Ayub ketika dia ingat betapa besarnya kemudahan yang telah didapatkan Nabi Ayub sebelum beliau ditimpa dengan penyakit. Inilah yang menjadikan kita paham. Sesungguhnya syukur itu adalah obat. Dari perihnya persoalan menjadi manisnya keadaan dan kondisi. Sesungguhnya syukur itu adalah sebuah saringan. Merubah keruhnya kehidupan, merubah gelapnya hati kita menuju kepada cahaya yang terang. Dan merasakan kenikmatan ketika kita senantiasa bersyukur dalam setiap perkara dalam kehidupan kita. Semoga setiap para notaris muslim dan muslimah yang hadir pada kesempatan komunitas sore kali ini adalah notaris-notaris yang selalu bersyukur. Siapapun yang telah bersyukur, dia tidak akan melirik yang haram. Setiap yang bersyukur, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah merasa rakus dengan apa yang belum dia dapatkan, karena dia tahu bahwasanya Allah telah membagi dengan pengaturan yang terbaik. Siapapun yang telah bersyukur, maka akan diberikan kelapangan yang tidak pernah Allah berikan, kecuali adalah mereka yang senantiasa ingat betapa besarnya kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Janganlah satu ujian,
menjadikan kita amnesia terhadap besarnya ujian, terhadap besarnya kenikmatan yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan harapan kita. Seluruh notaris muslim dan muslimah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya kita paham betul bahwasanya salah satu di antara perkara basic dan perkara mendasar dalam kehidupan kita adalah setiap dari kita dituntut untuk mengerti fungsinya apa kita itu diadakan oleh Allah dan diciptakan oleh Allah dalam kehidupan kita. Pertanyaan ini cukup mendasar, walaupun pertanyaan ini terkadang terkesan normatif, terkesan kata-kata nasihat yang terus diucapkan, tetapi memang secara basic pertanyaan kita ketika menjawab why-nya kita, kenapa kita ada pada kehidupan di dunia, maka ini akan menentukan arah dalam kehidupan kita. Ketika arah kehidupan kita ditentukan, bagaimana kita memahami why-nya kita diciptakan oleh Allah. Orang yang tidak paham why-nya dan orang yang tidak paham mengapa dia diciptakan oleh Allah, maka mungkin yang dilakukan olehnya adalah perkara-perkara yang justru tidak memberikan kualitas dalam hidupnya. Ada yang mungkin berbangga dengan statusnya, ada yang menyangka bahwasanya tujuan hidupnya adalah menjadikan dia jumawa dengan kekayaan yang dia dapatkan, dengan profesi yang dia miliki, dan akhirnya hanya itu saja yang dia lakukan sepanjang hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak mengerti tujuan. Kenapa dia diciptakan oleh Allah pada kehidupan ini. Beda dengan orang yang mereka mengerti why-nya dia ketika diciptakan oleh Allah. Orang yang paham, orang yang mengerti bahwasanya sesungguhnya dia diciptakan oleh Allah adalah bagaimana dia mendapatkan kecintaan oleh Allah dan bagaimana dia memantaskan dirinya mendapatkan keridhaan dari Allah, maka sesungguhnya orang yang paham tujuan apa ketika dia diciptakan oleh Allah, maka dia akan mengarahkan poros hatinya, akan mengarahkan kompas jiwanya, akan mengarahkan pikirannya, dan akan mengarahkan apapun yang ada pada hatinya dan apa yang ada pada ucapannya menuju kepada apa yang diridai oleh Allah. Dan bagaimana dia terus memantaskan dirinya supaya dia termasuk pada deretan orang yang dicintai dan diridai oleh Allah. Inilah sesuatu narasi yang penting yang berada dalam lingkup keimanan yang harusnya kita hadirkan. Kita ini paham gak sih kenapa kita dihadirkan oleh Allah? Kenapa Allah berikan apa yang kita butuhkan? Kenapa Allah cukupi apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini? Dan itu akan terjawab, dan itu terjawab ketika kita paham bahwasanya tujuan kita diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, disediakan apa yang kita butuhkan, bahkan diberikan. Apapun yang terkadang kita tidak berdoa pun diberikan oleh Allah. Itu dengan sebuah tujuan pasti adalah bagaimana kita berusaha menggapai ridhonya Allah dan memantaskan diri kita, supaya kita termasuk pada deretan orang yang mendapatkan rahmat dan mendapatkan keridhaan dari Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita harus mengerti. Hal ini adalah sesuatu yang sering sekali kita menjadi amnesia. Sering sekali kita menjadi lupa tentang why-nya, kenapa kita diciptakan oleh Allah. Lupanya kita terhadap materi fisika, lupanya kita terhadap teori kimia tidak berakibat apa-apa dalam kehidupan kita. Tapi lupanya kita terhadap kaedah narasi, kenapa kita diciptakan oleh Allah. Kalau sampai kita tidak mengingatnya, maka itulah yang akan menjadikan kehidupan seseorang itu porak-poranda. Karena dia akan terombang-ambing kemana arah angin ketika kemudian bergerak. Akhirnya dia tidak tahu apa yang mesti dia lakukan, dia tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Akan terus ngikutin yang rame, ngikutin yang trending, ngikutin yang viral, karena dia pada dasarnya tidak tahu bahwasanya dia dan hadirnya dalam kehidupan itu adalah bagaimana dia mendapatkan keridhaan dari Allah. Inilah yang menjadikan akhirnya setelah kita paham why-nya kita berada pada kehidupan ini, Allah cukupi apa yang kita butuhkan adalah menggapai ridhonya Sang Khalik, dan bagaimana kita mendapatkan deretan rahmatnya Allah dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita paham kenapa kita mempelajari materi 40 karakteristik mereka yang dicintai dan diridai oleh Allah. Karena kita sebagai orang yang sudah mulai memahami tujuan kenapa kita diciptakan oleh Allah, kita tidak boleh terputus referensi kita yang bisa merujuk kepada kita apa yang harusnya kita lakukan supaya fungsi dan tujuan kita diciptakan itu terpenuhi, yaitu adalah mendapatkan keridhaan dari Allah.
Karena sesungguhnya kajian kitab kita, 40 karakteristik yang kita pelajari akan menghantarkan kita, akan memberikan petunjuk dalam kehidupan kita supaya kita mendapatkan apapun yang diridhai oleh Allah dengan keterangan-keterangan, dengan maklumat-maklumat yang disampaikan oleh Allah di dalam kitabullah dan sunnah. Makanya Allah turunkan Quran, Allah utus kepada kita seorang nabi dan rasul. Pada dasarnya diutusnya nabi dan rasul, diturunkannya Al-Quran tidak lain dan tidak bukan supaya kita paham jalan-jalan yang Allah ridhoi dari Shiratal Mustaqim yang bisa memantaskan diri kita dicintai oleh Allah. Sehingga ketika kita tahu 40 karakter yang harusnya kita lakukan, kita akan berpindah dari satu karakter kepada karakter yang bisa karakter itu menjadikan kita diridhoi oleh Allah. Kalau orang sudah menempatkan tujuan terbesarnya adalah Allah dan ridhonya, maka dia adalah orang yang paling ringan beban hidupnya. Karena tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kebersamaan Allah kepada orang yang tidak pernah letih ketika mencari keridhaan Allah. Orang yang paling terbebani itu adalah orang yang terikat kepada penilaian manusia. Orang yang paling berat itu adalah orang yang senantiasa mencari makhluk dan ridhonya, tetapi melupakan ridhonya Khalik. Dan inilah salah satu materi yang kita butuhkan. Materi yang meringankan kehidupan kita karena mencari keridhaan Allah jauh lebih mudah daripada mencari keridhaan makhluk yang mustahil kita dapatkan dari setiap manusia. Makanya Imam Syafi'i berkata, ghayatun nasi la tudrak. Kalau hidupmu hanya mencari keridhaan makhluk, mencari keridhaan manusia, kamu tidak akan pernah memperoleh, tidak akan pernah meraihnya sepanjang hidupmu. Karena memang meraih keridhaan seluruh manusia itu perkara kemustahilan. Tapi mencari keridhaan Allah itu yang menjadi tujuan kita, akan mudah kita raih selama kita memahami referensi dari apa yang dijelaskan oleh Allah, beramal dengan tujuan memantaskan diri kita dicintai oleh Allah. Dan itulah yang menjadi materi 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Kita kesempatan kemarin masih mempelajari nomor 1 dan hari ini pun kita masih mempelajari poin yang pertama. Karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah, anak tangga. Kalau kita ilustrasikan ada 40 anak tangga. Anak tangga yang pertama yang menjadikan diri kita dicintai oleh Allah adalah mereka yang senantiasa bersuci. Tentunya kita paham thaharah merupakan salah satu hal besar. Jangan dipandang sebelah mata, jangan dipandang remeh. Karena banyak orang yang terkadang meremehkan ilmu dan berkata, sekarang zaman sudah mendekati kiamat kok masih membahas thaharah. Jangan berkata semacam itu, karena siapapun yang meremehkan ilmu, berarti dia telah meremehkan secara tidak langsung zat yang menurunkan ilmu itu dan meremehkan orang yang menyampaikan ilmu itu. Zat itu adalah Allah dan orang yang menyampaikan ilmu itu adalah Rasulullah. Masalah thaharah itu adalah masalah besar. Makanya kemudian pintu atau anak tangga yang pertama yang menjadikan kita diridhai oleh Allah adalah bagaimana kita senantiasa dalam kondisi yang suci. Karena sesungguhnya seorang mukmin apabila kita menjumpai ada dua orang mukmin yang berjalan, yang satu dalam kondisi suci, yang satu tidak dalam kondisi suci, maka sesungguhnya hamba yang suci dari hadas dan hamba yang suci dari najis adalah lebih dicintai oleh Allah daripada hamba yang berhadas ataupun hamba yang memiliki najis. Makanya di sini ada sekitar 650-an para santri dan para santriwati yang hadir. Kalau semuanya dalam kondisi hati yang ikhlas, maka tentunya masih ada perbedaan antara santri yang Allah lebih cintai dan ada santri yang tidak lebih Allah cintai. Siapa santri yang lebih Allah cintai? Yaitu adalah mereka yang bersuci. Karena sesungguhnya Allah itu menyampaikan dan menjelaskan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang bersuci sebagaimana Allah mencintai orang yang bertaubat. Saking besarnya kedudukan suci dari thaharah, suci dari najis, Allah samakan kedudukan orang yang bersuci dari hadas dan dari najis itu sama kedudukannya dengan orang yang bertobat. Padahal kita paham, tobat itu kalau tidak memiliki komitmen yang besar, tidak ada orang yang bertobat kembali kepada Allah. Nah, ini menjadikan kita paham. Makanya masih ingat pada pertemuan 2 bulan yang lalu saya menyampaikan ada sebuah riwayat dari Amr bin As bahwasanya Rasulullah SAW menjabarkan bahwasanya setiap malam ruh itu akan naik menuju kepada arasy-Nya Allah. Dan setiap ruh dari orang yang beriman itu mendekat kepada arasy-Nya Allah. Ada ruhnya orang mukmin yang dekat sekali dengan Allah dan ada ruhnya orang mukmin yang jauh dari arasy-Nya Allah.
Kemudian Rasulullah menjelaskan, kalian tahu siapa pemilik ruh yang ruhnya paling dekat dengan Allah ketika pada waktu malam, ruhnya itu dicabut oleh Allah sementara waktu sebelum dikembalikan ketika bangun di waktu pagi atau sebelum subuh. Ruh yang paling dekat dengan arasy-Nya Allah adalah ruh yang mereka jasadnya berwudu sebelum tidur. Adapun ruh yang paling jauh dari arasy-Nya Allah adalah ruh yang mereka tidak bersuci dan tidak berwudu sebelum dia tidur. Disitulah kita mendapati hadis ini ada di dalam kitab Minhajul Qasidin. Hadis ini lalu memberikan sebuah keterangan dan faedah kepada kita. Masya Allah ya, sampai kedudukan orang yang tidur pun ternyata dibedakan antara orang yang suci dan tidak suci. Padahal kita paham, tidur itu dalam kondisi seseorang itu tidak sadar. Makanya sampai Rasulullah pun menjelaskan tentang sebuah testimoni. Bagaimana Rasulullah bersabda, bahwasanya man bata tahiran batal malik fi syi'arihi. Siapapun yang tidur dalam kondisi suci, maka para malaikat itu akan tidur di ujung-ujung rambutnya untuk menjaganya. Dan malaikat tidak tidur di ujung, atau malaikat tidak bermalam, bukan tidur ya, malaikat tidak bermalam kepada orang yang ketika mereka di dalam tidurnya mereka tidak bersuci. Nah, itu menunjukkan betapa besarnya kedudukan suci. Makanya sholat tidak akan diterima sampai kemudian kita bersih dan suci dari perkara hadas dan perkara najis. Dan itu pula yang menjadikan kita paham kenapa seseorang itu ketika meninggal dunia sebelum dia dikuburkan ke liang lahatnya, dia dimandikan dulu. Dia diwudui dulu sebelum kemudian dikafani dan diberikan wangi-wangian dari kapur barus. Kenapa dia dimandikan dan diwudui sebelum dia dibungkus dengan kain kafan? Padahal kalau kita pikir secara logika, apa butuhnya seorang jenazah ketika mati untuk dimandikan? Padahal sebentar lagi dia akan bertemu dengan gundukan tanah yang di dalamnya ada ulat yang akan memisahkan tubuh dan raganya. Kenapa harus dimandikan? Padahal kan sebentar lagi akan ditanam. Tidaklah seseorang yang meninggal dunia, dia dimandikan, dia diwudhui sebelum dia dikafani dan dibawa ke liang lahatnya untuk memberikan sebuah pelajaran di antara banyak pelajaran. Betapa pentingnya masalah toharoh dalam kehidupan seorang manusia dan seorang makhluk di hadapan Allah. Sampai ketika dia meninggal pun masih diperintahkan sunnahnya bagi yang hidup untuk memandikan dan mengkafani. Makanya kita ngelihat ada seorang sahabat yang bernama Handolah kan? Masih ingat kisah yang saya sampaikan, ada seorang sahabat Handolah yang dia mencampuri istrinya sebelum dia memenuhi panggilan Rasulullah di dalam salah satu perang, di dalam jihad. Maka ketika habis mencampuri istrinya, maka beliau belum sempat untuk mandi junub ketika dia langsung menyebut panggilan Rasulullah. Singkat ceritanya, beliau meninggal dalam peperangan itu. Istrinya menyampaikan bahwasanya suaminya dalam kondisi junub dan belum mandi. Rasulullah SAW kemudian mendapati para sahabat itu terheran-heran bagaimana Handolah itu rambutnya basah. Padahal beliau meninggal dunia seakan-akan sedang dimandikan ketika mengalir air di antara rambut-rambutnya. Maka sampai para sahabat itu bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini Handolah kenapa rambutnya basah kayak sedang dimandikan? Maka Rasulullah SAW langsung menunjuk ke langit dan berkata, sesungguhnya ruhnya Handolah sedang dimandikan oleh ribuan malaikat di langit. Makanya pada saat itu langsung mendapatkan gelar, lakop, Handolah Ghusilul Malaika. Handolah, seorang sahabat yang dimandikan oleh ribuan malaikat. Di situ kita juga mendapati pelajaran penting kan, Masya Allah ya. Loh, sampai ruhnya sudah meninggal dunia, jasadnya yang masih junub, maka para malaikat diperintahkan oleh Allah memandikan ruhnya Handolah. Kalau memandikan atau bersuci itu bukan perkara yang penting, mungkin tidak perlu ruhnya Handolah itu dimandikan oleh para malaikat. Tapi hadis ini sekaligus pula memberikan banyak pelajaran. Salah satu pelajaran pentingnya adalah saking begitu besarnya masalah toharoh, sampai ruhnya Handolah itu pun dimandikan oleh para malaikat, diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan betapa besarnya kesucian seseorang manusia di hadapan Allah itu begitu sangatlah besar. Makanya jangan diremehkan masalah toharoh. Jangan merasa mentang-mentang masalah toharoh masalah kecil. Toharoh tidak pernah bisa menjadi masalah kecil karena dia masalah besar. Makanya sampai kita jumpai kan seorang sahabat Bilal, sampai kita jumpai sahabat Bilal itu masuk surga. Dan ada sebuah dialog unik antara Rasulullah dengan Bilal.
Ketika Rasulullah mengatakan sami tu dufan alaika fil jannah, wahai Bilal, saya mendengar suara terompahmu di surga. Apa yang kamu kerjakan? Fama amilta fil Islam. Yang kamu lakukan apa, wahai Bilal? Ternyata Bilal tidak menyebutkan amalan adzannya. Bilal tidak menyebutkan amalan ketika beliau menjadi budak pertama kali yang masuk Islam. Bilal tidak menyebutkan bagaimana tegarnya beliau ketika ditindih batu oleh Umayyah bin Khalaf sampai mengatakan ahad, ahad, ahad. Bilal tidak menyebutkan amalan ketika beliau itu senantiasa menemani Rasulullah dalam banyak kesehariannya. Tapi justru Bilal itu mengatakan kepada Nabi dengan sebuah jawaban yang menunjukkan arti tawaduk pada hatinya seorang Bilal. Saya tidak melakukan amalan apapun ya Rasulullah, kecuali saya kalau berhadas maka saya langsung berwudu. Lalu saya sholat 2 rakaat. Lalu Rasulullah membenarkan jawaban Bilal bahwasanya itulah perkara yang memasukkan Bilal ke dalam surga sampai terdengar suara terompah kakinya Bilal. Yaitu adalah karena Bilal senantiasa menjaga kesucian dirinya. Dan tidaklah dia bersuci kecuali langsung dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Yang mana secara pandangan mata kita seakan-akan itu adalah hal yang biasa. Tapi justru itulah yang menjadi sebuah basic kenapa seorang Bilal dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Keterangan-keterangan ini yang menjadikan kita paham. Keterangan-keterangan inilah yang menjadikan kita mengerti bahwasanya 40 anak tangga yang harusnya nanti kita mulai latih diri kita untuk memantaskan diri kita, mendapatkan predikat sebagai orang yang dicintai oleh Allah, mendapatkan predikat walinya Allah. Ketika kita mengamalkan 40 karakteristik ini, maka 40 karakter yang harusnya kita bangun pada kehidupan kita untuk memantaskan kita mendapatkan rahmatnya Allah. Anak tangga yang pertama adalah ketika kita senantiasa menjaga kesucian dengan toharoh yang kita lakukan, toharoh yang kita kerjakan. Ya, makanya tidak ada lagi yang boleh berkomentar, alah cuma masalah toharoh. Jangan bilang hanya. Karena masalah toharoh tidak pernah menjadi hanya. Tapi dia merupakan perkara besar. Yang mana kalau kita berkomitmen menjaganya dengan istiqomah, kedudukan orang yang senantiasa menjaga dirinya dengan toharoh itu akan lebih besar kedudukannya daripada mereka yang melalaikan masalah toharoh. Ya, makanya saya sempat membaca sebuah referensi. Bapak dan Ibu tahu ada seorang sahabat besar yang bernama Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini merupakan sahabat besar dari kalangan Ansor. Dan saya mengatakan beliau sahabat besar karena Rasulullah SAW itu berkomentar. Ketika Sa'ad bin Mu'ad itu meninggal dunia, ya, habis perang Ahzab, maka Sa'ad bin Mu'ad itu kematiannya kata Rasulullah yahtazu bi arsyir rahman. Kematiannya Sa'ad bin Mu'ad itu mengguncangkan arsy-Nya Allah. Ya, mengguncangkan arsy-Nya Allah. Berarti kan orang ini tidak main-main. Orang ini bukan orang biasa, orang yang betul-betul mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah. Ya. Maka Sa'ad bin Mu'ad ini radhiyallahu anhu ketika meninggal dunia, maka beliau itu mengguncangkan arsy-Nya Allah. Tapi kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya setiap orang yang meninggal dunia ketika dia pertama kali melewati alam barzah nanti akan melewati sempitnya alam barzah. Jadi orang itu kalau meninggal, salah satu di antara fakta yang pasti kita akan jumpai ketika kita mengarak pertama kali ke alam barzah itu apa? Kita akan melewati sebuah lubang yang sempit sekali. Kata Rasulullah, lubang itu pasti dilewati oleh manusia. Kalaupun ada yang bisa selamat, kalaupun ada orang yang bisa selamat dari sempitnya lubang tersebut, maka Sa'ad bin Mu'ad itu adalah orang yang harusnya selamat dari lubang yang sempit itu. Itu pun Sa'ad bin Mu'ad merasakan sempitnya lubang itu. Tentunya lubang yang sempit itu adalah lubang yang sempit yang kemudian membesar ketika dia adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Bagi orang kafir dan orang yang munafik, maka lubang itu akan sempit terus sampai hari kiamat. Dia akan berada pada kesempitan terus lubang itu. Dan Rasulullah mengatakan, kalaulah ada orang yang bisa selamat dari sempitnya lubang di alam barzah, pastilah Sa'ad bin Mu'ad itu orang yang harusnya selamat. Tapi Sa'ad bin Mu'ad pun tidak selamat dari sempitnya lubang itu. Lalu kemudian para ulama mencoba kemudian memberikan keterangan. Kenapa Sa'ad bin Mu'ad merasakan lubang yang sempit itu? Karena ada kekurangan dari seorang Sa'ad bin Mu'ad ketika dia pernah melalaikan masalah urusan kencingnya.
Nah, itu yang menjadikan kita akhirnya apa? Walaupun seorang sahabat Sa'ad bin Mu'adz itu sahabat besar sampai arasy Allah berguncang. Tapi ketika pernah seorang Sa'ad bin Mu'adz itu melalaikan urusan kencing dan itu masuk toharoh, maka itulah salah satu alasan ketika Sa'ad bin Mu'adz itu merasakan sempitnya lubang tersebut. Nah, inilah yang menjadikan kita paham ya, Masya Allah ya. Jangan remehkan masalah toharoh. Tidaklah adab kubur kecuali salah satunya berkaitan tentang masalah najis. Dan najis itu berkaitan tentang masalah toharoh. Makanya inilah yang menjadikan kita betul-betul berusaha mencintai betul toharoh kita. Karena toharoh itu anak tangga pertama kali yang menjadikan kita dicintai oleh Allah ketika kita dalam kondisi suci. Dan ketika kita sudah mulai memiliki perasaan. Kalau saya misalkan kentut, kencing, saya merasa tidak nyaman sampai saya berwudu. Dan tentunya tidak akan pernah terjadi perasaan itu kecuali karena faktor membiasakan yang tidak pernah putus dalam kehidupan untuk terus membiasakan di dalam dia bersuci. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami betul masalah toharoh itu masalah besar. Setelah kita memahami masalah toharoh, maka kita akan mencoba menjelaskan hukum fikihnya. Sedikit, saya tidak langsung masuk secara mendalam tentang hukum fikihnya. Saya cuma menjelaskan tentang beberapa hal yang berkaitan tentang fikih masalah toharoh, karena toharoh masalah fikih. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang apa itu najis, karena toharoh itu kan berkaitan tentang najis. Kita tidak akan pernah suci sampai kita paham apakah diri kita sudah bersih dari najis dan hadas ataukah tidak. Nah, makanya kita harus menjelaskan masalah ini. Sebelum saya menjelaskan masalah fikihnya, tentunya ada beberapa kaidah yang ingin saya sharing terlebih dahulu supaya kita paham. Yang pertama, fikih itu luas, yang sempit itu hati kita. Jadi artinya kalau masalah fikih itu luas. Apa yang nanti saya sampaikan tentunya tidak lepas dari berbagai macam perbedaan-perbedaan yang akan kita jumpai dalam setiap perbedaan-perbedaan ketika itu adalah masalah pendapat fikih. Karena fikih itu luas. Yang sempit itu hati kita ketika kita gampang menyalahkan pendapat orang lain. Padahal pada pendapat yang kita salahkan terdapat ijtihad dan perbedaan-perbedaan yang ada di antara para ulama. Ya, makanya Masya Allah nanti saya tidak mau nih dalam pembahasan fikihnya yang kita akan bahas secara selintas. Lalu kemudian kita mulai menyalahkan pendapat yang tidak sama dengan kita. Kalau itu pendapat fikih, berikan ruang untuk kita respect dan kita berikan penghormatan. Ya, pada pendapat-pendapat yang terkadang tidak satu frekuensi dengan pendapat yang kita pilih. Karena apa? Namanya fikih. Namanya fikih itu disitulah kita belajar untuk saling menghormati. Selama perbedaan itu dalam perbedaan masalah fikih dan bukan dalam perbedaan masalah pokok yaitu akidah. Makanya kemudian nanti saya harus sampaikan ini. Dan kita harus paham ya, yang dibenci dalam Islam bukanlah perbedaan para ulama. Tetapi yang dibenci dan diingkari di dalam Islam itu perpecahan. Tidak setiap perbedaan itu membawa perpecahan. Ya, jadi yang diingkari dalam Islam itu bukanlah perbedaan, tetapi perpecahan. Perbedaan itu bagian dari sebuah perkara rahmat dalam kehidupan kita ketika memberikan kelonggaran. Dengan adanya perbedaan, kita akhirnya menjumpai adanya kelonggaran dalam pengamalan kehidupan kita beribadah kepada Allah dengan adanya perbedaan-perbedaan para ulama. Makanya sampai Umar bin Abdul Aziz itu berkata, aku senang dengan adanya perbedaan para sahabat. Dengan perbedaan itulah yang akan menjadikan kemudahan di dalam kita menjalani ibadah kita kepada Allah. Nah, ini yang kita harus bangun. Kemudian yang kedua ya semangat kita tetap saling menghormati. Sebagaimana itulah yang ditunjukkan oleh para ulama 4 di dalam kehidupan mereka dengan keagungan ilmu yang telah mereka pelajari dan telah mereka ajarkan dari para ulama 4 madhab. Dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya, makanya Imam Syafi'i pun Masya Allah ya memberikan contoh yang terbaik. Bagaimana beliau ketika pernah melakukan perjalanan tidak jauh dari kuburan Imam Abu Hanifah di Kufah atau di Basrah gitu. Beliau ketika sholat subuh beliau tidak kunut. Ditanya, kenapa engkau tidak kunut? Wahai Imam Syafi'i, bagaimana saya kunut? Padahal di dekatku ada kuburannya Imam Abu Hanifah. Di situ menunjukkan betapa luar biasanya seorang Imam Syafi'i menghormati pendapat di dalam masalah fikih. Padahal Imam Abu Hanifah sudah meninggal. Bisa kita bayangkan bagaimana takzimnya seorang Imam Syafi'i ketika Imam Abu Hanifah masih hidup. Walaupun terjadi perbedaan salah satunya dalam masalah kunut subuh. Nah, ini yang kita harus selalu kembangkan hal-hal semacam ini.
supaya tidak menjadi perkara berpecah-pecah di antara kita, apalagi kita adalah satu umat dan kemudian kita adalah saudara-saudara di dalam ilmu dan keimanan. Saya telah menjelaskan tentang masalah itu, ya, masalah fikih. Nah, sekarang kita jelaskan masalah apa itu najis. Ya, tentunya kita paham, karena kita sudah paham bahwasanya toharoh itu merupakan masalah yang besar, bahwasanya toharoh itu masalah yang agung, dan dia termasuk anak tangga yang pertama sebelum kita menuju kepada 39 sifat dan karakter yang lain yang memantaskan diri kita dicintai oleh Allah. Nah, kita harus paham, toharoh itu tidak akan bisa difahami sampai kita memahami itu najis dan itu hadas. Contohnya gampang. Hitam itu misalkan ini saya kacamata saya hitam. Hitam itu tidak akan diketahui dan tidak akan difahami kalau kita tidak memahami putih. Ya, contoh ini buku 40 karakteristik kan putih. Kapan kita bisa memahami hitam? Kalau kita ngerti warna putih. Nah, ini putih, ini hitam. Makanya ada sebuah kaidah bididdil asya ta'riful haqiqah. Dengan mengetahui lawan kamu akan mengetahui hakikat tentang satu hal. Kita tidak akan paham perempuan kalau kita tidak paham sifatnya laki-laki itu apa. Sama, bahwasanya tidak akan kita pahami apa itu kesucian kalau kita tidak memahami apa itu najis dan apa itu hadas. Itu yang kita harus paham. Hadas sendiri ya kita bagi jadi dua. Hadas ada dua lawannya dari toharoh atau lawan dari kesucian. Ada hadas, ada najis. Hadas itu kondisi kita yang terhalang dari kesucian. Itu kondisinya, bukan pada barang tapi kondisi secara internal pada diri kita. Hadas itu terbagi dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil kentut, hadas kecil kencing. Nah, itu termasuk hadas kecil. Hadas kecil buang air besar itu hadas kecil. Hadas besar itu ketika seseorang dalam kondisi junub, nah itu termasuk hadas besar. Orang haid itu hadas besar. Ketika kondisinya dalam kondisi terhalang dari kesucian, itu hadas. Jadi kalau ada orang, saya berhadas, itu berarti kondisi internalnya. Dia terhalang dari kesucian, entah karena kentut, entah karena kencing, entah karena BAB, dan lain sebagainya. Ada namanya najis. Najis itu benda. Bukan kondisi. Kalau hadas kondisinya. Kalau najis itu adalah benda. Benda-benda yang apabila kita terkena, maka akan menjadikan seseorang itu tidak mendapatkan kesucian. Makanya suci itu tidak akan pernah didapatkan secara sempurna. Kesucian itu tidak akan pernah didapatkan secara sempurna. Sampai kita memastikan diri kita tidak berhadas dan diri kita tidak dalam kondisi tertempel dengan barang-barang najis. Nah, itu yang kita harus paham. Setelah kemudian kita memahami itu, mari kita bedah sedikit tentang apa itu perkara najis. Karena ada sebuah kaidah fikih al-aslu fil asya' tahir hatta yadulla dalil ala najasatiha. Hukum asal dalam setiap barang itu suci sampai ada dalil yang menerangkan itu najis. Ini kaidah kita kalau kita memahami najis. Jadi selama tidak ada dalil yang menerangkan itu najis berarti dia suci. Seperti pertanyaan yang mendasar sering kita jumpai. Pelepah pelepah pisang apa itu namanya? Cairannya pisang itu kalau dipotong itu apa namanya Mas Iwan itu? Pisang kalau dipotong itu. Iya, kan ada cairannya ya. Kalau getahnya pisang. Sering kita dulu ketika kecil saya tuh sering berdialog sama teman-teman SD. Getahnya pisang itu najis atau tidak najis? Teman saya mengatakan, oh najis. Karena kan kalau nempel di baju aja, baju tidak bisa hilang. Kan gitu. Getahnya pisang kalau nempel di baju kan susah dicuci. Makanya saya masih ingat ibu saya dulu wanti-wanti kalau lagi main-main. Jangan sampai kena getah pisang ya. Bajumu nanti nggak bisa dicuci. Padahal kemudian kita harus paham. Hukum asal setiap benda apapun di atas muka bumi ini suci. Sampai ada dalil yang menerangkan. Berarti yang kita harus perhatikan adalah fokus aja. Apa itu perkara najis? Yang tidak disebutkan itu najis berarti dia dalam kondisi suci. Ya, berarti dia dalam kondisi suci. Maka itulah yang kemudian kita harus pahami tentang bagaimana kaidah memahami najis karena ini perkara penting. Karena tidak akan kita bisa mendapatkan kondisi suci sampai kita paham apa itu najis. Supaya menyempurnakan pembahasan karakter yang pertama.
bahwasanya masalah tohara itu masalah besar, ya berarti kita harus paham secara lebih mendetail dari masalah toharoh itu tersebut. Maka setelah kita memahami bahwasanya segala hukum asal dalam perkara benda itu adalah suci sampai ada dalil yang menerangkan, sekarang kita pahami apa sih barang-barang yang disebut najis itu. Tentunya barang-barang yang disebut najis ini tidak lepas dari perbedaan-perbedaan yang ada di antara para ulama-ulama dan madhab yang kita ikuti masing-masing. Kita akan terangkan. Maka najis itu yang pertama adalah ghaid. Ini ittifaq, ini kesepakatan seluruh para ulama. Yang dinamakan dengan barang najis itu yang disepakati oleh seluruh para ulama itu adalah kotoran manusia. Kotoran manusia merupakan barang yang sifatnya najis. Ya, makanya itu merupakan perkara najis yang kita betul-betul harus berhati-hati terhadapnya. Jangan sampai kemudian kita semakin tambah umur kita tetapi kita tidak kemudian mengetahui tentang bahayanya najis tersebut, yaitu najis dari kotoran manusia. Sama dengan anak-anak kita, ibu-ibu dan bapak ya. Anak-anak kita itu ketika umur 10 tahun sudah kita wajibkan dia untuk sholat dan kita pukul dia. Kalau dia tidak sholat tentunya pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang sifatnya menyakiti dan bukan pukulan yang mengarah ke kepala. Tapi pukulan di sini ya, yang sifatnya tidak menyakiti supaya mendidik dia melaksanakan sholat. Seiring komitmen kita untuk menyuruh anak kita sholat, maka harus diiringi dengan komitmen kita bagaimana menanamkan kepada mereka tentang masalah kesucian. Dan tentunya kita harus paham loh ya, yang bersih belum tentu suci, yang kotor belum tentu najis. Itu harus kita paham. Ya. Karena kadang-kadang yang kita ajarkan kepada anak kita itu hanya titik tekannya itu bersih. Yang bersih, gitu. Tidak apa-apa, itu juga boleh. Tapi harusnya seiring dengan bertambahnya umur anak kita, perhatian kita bukan hanya kepada kebersihan, tetapi kepada kesucian. Yang kotor belum tentu najis, yang bersih belum tentu suci. Itu yang kita juga harus pahami dan harus mengerti. Ini ada sebuah kejadian ya. Nah, ada sebuah kejadian. Saya pernah ditanya tentang kondisi. Ya. Ustadz, ini saya itu menjumpai ada orang-orang yang pakai gamis yang panjang, Ustaz. Gamis yang panjang. Dan ketika mereka jalan, gamis-gamis mereka itu menyeret di atas tanah. Lalu mereka masuk ke masjid, lalu mereka masuk ke majelis talim, lalu mereka sholat pakai gamis tersebut. Padahal gamisnya menyentuh tanah dan di ujung gamis itu tampak kotor dengan tanah yang tersapu oleh ujung gamis itu. Bukankah itu najis, Ustaz? Nah, kita lihat ya, kaidah yang tadi saya sampaikan, yang bersih belum tentu najis. Yang kotor belum tentu najis. Yang bersih belum tentu suci, yang kotor belum tentu najis. Ketika ditanyakan kepada saya, bagaimana status ujung gamis tersebut? Saya mengatakan, nggak apa-apa Ibu, itu tetap suci. Loh, kok suci Ustaz? Bukannya gamisnya menyeret tanah, bukankah di atas permukaan tanah itu ada banyak najisnya? Yang kita tidak ketahui, kok bisa dikatakan itu najis, kok bisa dikatakan itu suci. Nah, saya kemudian menyebutkan ibu itu baik, beliau punya niat untuk belajar. Saya menyampaikan, Ibu, ada sebuah hadis Nabi, bahwasanya Nabi pernah ditanya tentang pakaian para sahabat wanita pada saat itu. Ketika pakaian mereka panjang, karena memang disunahkan bagi para wanita, memang pakaiannya itu panjang, supaya betul-betul menutupi sampai kemudian kakinya. Itu sunahnya begitu. Maka kemudian ketika ujung dari pakaian-pakaian mereka menyeret ke atas tanah, maka mereka khawatir kalau itu najis. Mereka bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, bagaimana status ujung gamis kami? Maka Nabi kemudian menjawab, sapuan yang pertama kalau kena najis, sapuan berikutnya mensucikan. Sapuan berikutnya kalau kena najis, sapuan berikutnya mensucikan. Berarti status dari ujung gamis tersebut itu suci. Karena apa? Sapuan yang satu kena najis, sapuan berikutnya mensucikan. Sapuan berikutnya kena najis, sapuan berikutnya mensucikan. Nggak usah dihitung ya. 1, 2, 3, nggak usah dihitung. Tapi itu secara umumnya begitu. Berarti orang yang memakai ujung gamis, lalu gamisnya terseret tanah, maka suci. Walaupun memang tampak kotor. Ini saya sampaikan supaya kita paham. Yang bersih belum tentu suci, yang kotor belum tentu najis.
Ya tentunya memakai gamis yang bersih, lalu kemudian dia ganti dengan pakaian yang lain supaya tidak suudzon dilihat orang, ya itu juga lebih baik ya. Tapi disitulah kita memahami. Apa kaitannya dengan tadi Ustadz? Masalah najis, bahwasanya najis itu adalah kotoran manusia. Gini, karena banyak di antara kita ketika mendidik anak kita, titik tekannya hanya pada kebersihan dan bukan kepada kesucian. Akhirnya banyak anak kita mungkin secara penampilan fisik bagus, tapi ternyata kalau kita menjadi ibunya, ketika memeriksa celana dalamnya, kita menjumpai bagaimana sisa-sisa dari kotoran air besarnya itu masih nempel dan tampak kuning di celana dalamnya. Dan itu terkadang sering kita jumpai walaupun anak itu sudah SMP, SMA, karena istinjaknya tidak benar. Dan apa yang terjadi kalau itu sampai kemudian kita biarkan? Berarti kita membiarkan anak kita sholatnya tidak diterima oleh Allah. Karena kita hanya menyuruh sholat, tetapi kita tidak pernah menjadi madrasah untuk mengarahkan bagaimana dia bersuci secara sempurna. Karena kotoran manusia itu jelas najisnya. Ini kita harus paham. Makanya kita harus perhatikan, kita harus mulai ngomong sama anak kita ketika anak kita besar. Nah, kalau kamu memakai celana dalam, pastikan bagian belakang celana dalammu ini ada warna kuningnya enggak? Kalau ada warna kuning berarti kamu belum sempurna di dalam kamu bersuci. Pesing atau tidak celana dalam kamu? Kalau pesing berarti kamu tidak sempurna dalam bersuci. Apa akibatnya kalau celana dalam ini yang menjadi barometer apakah kena kencing ataukah kena kotoran air besar itu? Itu berakibat sholatmu tidak diterima. Inilah pentingnya bagi kita. Titik tekannya seorang mukmin kebersihan dan kesucian. Jangan hanya berhenti pada bersih, tapi harus mengarah lebih tinggi bagaimana dia suci. Karena kemudian ini perkara yang sering dilalaikan ketika banyak orang tidak paham. Bahkan cipratan, sisa dari air kencing, banyak orang yang menganggap itu bukan najis kan. Padahal itulah yang menyebabkan kumpulan-kumpulan najis yang berkumpul dan terakumulasi menjadikan celana dalam anak-anak kita atau mungkin yang sudah besar. Tanpa dia sadari bahwasanya celana dalamnya itu pesing. Dan itu sudah merupakan alarm bahwasanya dia tidak sempurna di dalam dia itu bersuci. Dan kalau sudah semacam itu kita harus paham ya. Nama lain dari air kencing itu, nama lainnya air kencing itu apa? Nama lain dari air kencing itu adalah adab kubur. Nama lain dari kencing itu adalah adab kubur. Ya. Makanya kemudian ini yang pernah kita pahami. Jadi yang pertama adalah kotoran manusia. Kemudian yang kedua yang kita harus pahami termasuk perkara najis itu adalah air kencing. Maka air kencing itu termasuk perkara najis. Dan kalau kemudian sudah dikatakan najis maka tidak bisa dijadikan apa-apa. Tidak bisa dijadikan apa-apa. Dulu awal-awal tahun 90-an kalau tidak salah, ada satu metode pengobatan yang diklaim pengobatan ini bisa menyembuhkan penyakit gula. Yaitu adalah minum air kencingnya sendiri setiap pagi ketika baru bangun. Mungkin ibu-ibu pernah mendengar teori ini ya, yang pada saat itu viral di awal-awal 90-an kalau tidak salah. Saat itu ada tetangga saya yang beliau qadarullah kena penyakit gula dan saking pengen beliau sembuh itu minum air kencingnya gitu. Ya sampai akhirnya ada yang menjelaskan kepada beliau tentang status hukum air kencing itu. Ketika air kencing itu najis, maka sesungguhnya kita harus paham. Allah itu tidak mungkin menjadikan obat penyakit dari makhluknya dari sesuatu yang najis. Sebagaimana Allah tidak pernah menjadikan obat untuk makhluknya dari sesuatu barang yang haram. Itu kontradiktif bagi Allah. Gimana Allah yang menurunkan penyakit, lalu Allah turunkan obatnya dari sesuatu yang haram, itu tidak mungkin. Nah, maka kemudian di situ juga kita harus paham. Kencing juga sama. Kencing juga sama. Makanya kencing ini nggak mungkin menjadi obat karena dia barang yang najis. Makanya kita harus berhati-hati terhadap percikan-percikan dari air kencing. Karena ini termasuk perkara yang akan menghilangkan kesucian kita di hadapan Allah itu ya kencing. Dan tidaklah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu melewati sempitnya alam barzah itu kecuali salah satunya karena beliau pernah lalai dalam masalah air kencingnya. Walaupun ini tertutupi dengan keutamaan seorang Sa'ad bin Mu'adz di sisi Allah yang mengguncangkan arsy-Nya Allah. Makanya hati-hati ya. Makanya saya kemarin sampaikan kan,
Kalau ada seorang laki-laki harus terpaksa dia kencing di urinoir itu, yang memastikan bahwasanya itu terpaksa. Harusnya dia kalau kencing ya di kamar mandi saja. Ya. Tapi kalau memang kondisinya rame, ditunggu tidak keluar-keluar yang di kamar mandi, ya terpaksa di urinoir. Tapi memastikan bagaimana percikannya dengan kita mencipratkan air suci ke bagian depan tubuh kita untuk menghilangkan dari air-air kencingnya itu, maka ini merupakan perkara yang lazim harus dilakukan. Karena apa? Berjaga-jaga dari air kencing. Makanya air kencing itu sesuatu yang sifatnya najis. Dalilnya kita juga menjumpai bagaimana Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW pernah ada Arab Badui yang kencing. Ada Arab Badui kencing dia. Nah, ada Arab Badui yang kencing di Masjid Nabawi. Ya, para sahabat marah-marah. Lalu lihatlah Nabi itu. Nabi itu kepada pelaku kemungkaran, Nabi itu bersikapnya dengan sikap yang luar biasa. Nabi tahu yang kencing ini Arab Badui, yang tidak memiliki, yang tidak bisa disamakan dengan orang lainnya, karena mereka tinggal di atas bukit. Ya. Maka Nabi ketika mendapati Arab Badui kencing di Masjid Nabawi yang saat itu belum berlantai kecuali pasir, Nabi nggak kemudian marah. Nabi membiarkan Arab Badui itu kencing. Itulah tingkat kelapangan dan kesabaran Nabi di dalam menghadapi sesuatu, walaupun itu salah. Tapi Nabi tahu cara bagaimana memperlakukan yang salah. Maka Arab Badui itu kencing. Setelah Arab Badui itu kencing, Rasulullah membiarkan. Dauhu, biarkan dia kencing. Sampai selesai, Nabi mengguyurkan bekas air kencingnya dengan segayung air. Berarti menunjukkan bahwasanya air kencing itu adalah sesuatu yang sifatnya najis. Ya, berarti menunjukkan bahwasanya air kencing itu najis karena Nabi mengguyurnya dengan air setelah Arab Badui itu menyelesaikan kencingnya. Ya, setelah menyelesaikan kencingnya. Berarti itulah yang menjadikan kita harus hati-hati bahwasanya kencing termasuk perkara najis. Makanya Masya Allah, inilah yang kemudian kita harus pahami. Orang yang akan ingin mendapatkan ridhonya Allah dan orang yang ingin mendapatkan dicintai oleh Allah dirinya, maka harus memperhatikan bagaimana kemudian kencing itu, karena sesungguhnya kencing itu merupakan perkara najis. Ya. Itu yang kemudian kita jumpai. Beda dengan air khamr, nah, alkohol. Khamr itu najis ataukah tidak? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, di antara para ahli fikih. Tapi karena ada kaitannya dengan air kencing, saya sampaikan dulu. Ibu-ibu dan bapak, notaris muslim yang semoga Allah rahmati. Ibu dan bapak tahu ketika Allah mengharamkan khamr, para sahabat itu langsung merespon cepat ketika khamr itu diharamkan. Yang dilakukan oleh mereka adalah mereka langsung menuangkan khamr-khamr yang ada di dalam rumah mereka. Karena tradisinya orang dahulu pada zaman Rasulullah, tradisinya orang Arab dulu itu memang mereka itu peminum khamr. Itu tradisi, sudah kultur. Makanya syariat pengharaman khamr turun sampai 4 kali tahapan sebelum akhirnya betul-betul diharamkan. Tapi ketika betul-betul diharamkan, para sahabat langsung merespon. Mereka kemudian langsung mengguyur, langsung membuang bagaimana air-air khamr yang mereka miliki di luar rumah mereka. Nah, sampai diterangkan dalam beberapa riwayat sampai jalan-jalan itu basah. Bukan dengan tetesan air hujan, tetapi jalan-jalan itu basah. Dengan membuangnya masyarakat pada saat itu, ketika masyarakat itu membuang khamr-khamr yang ada di dalam rumah mereka. Yang unik adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan para sahabat yang membuang khamr, air khamr itu mengguyurnya dengan air. Tidak sebagaimana ketika Rasulullah mendapati kencing Arab Badui di Masjid Nabawi. Maka Nabi kemudian mengguyurnya dengan air. Tapi ketika para sahabat di konteks kejadian yang lain, ketika mereka membuang isi khamr mereka, Nabi tidak memerintahkan mereka untuk mengguyur bekas dari khamr itu dengan air bersih. Masya Allah ya. Nah, itu menjadi dalil sebagian para ulama bahwasanya khamr itu yang haram minumnya, tetapi bendanya dia tidak najis. Ini sebagian pendapat para ulama. Karena apa? Kalau khamr itu airnya najis, Nabi sudah memerintahkan, hei kalian yang membuang air khamr, guyur ya air khamr itu dengan air bersih.
Kalau memang khamar itu najis. Khamar itu najis secara perbuatannya, tetapi secara dzatnya khamar itu tidak najis. Menurut sebagian pendapat di antara para ulama. Nah, berarti di sini kita paham. Yang pertama, yang termasuk najis yang disepakati para ulama adalah yaitu adalah kotoran manusia. Yang termasuk kemudian ijma dan menurut kesepakatan para ulama najis itu adalah perkara air kencing. Nah, makanya pastikan berhati-hatilah terhadap air kencing. Karena walaupun setetes dua tetes, maka itu akan menghilangkan kesucian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita paham ya, Allah jadikan kita kencing karena Allah ingin menguji apakah kita yang terbaik tidak ketika memberikan hukum ketika berhadapan dengan air kencing itu. Allah bisa nggak menghilangkan kencing dalam kehidupan kita? Bisa. Penduduk surga itu nanti tidak kencing. Tapi kenapa kita di dunia ada kencing? Karena Allah nguji kita. Berhati-hati tidak dengan air kencing itu. Karena kehidupan kita kan semua ujian. Air kencing kita ujian, mata kita ujian, telinga kita ujian, BAB kita ujian. Di antara ujian itu adalah bagaimana kita mempraktekkan hukum yang Allah syariatkan terhadap setiap apapun yang ada di hadapan kita. Salah satunya air kencing. Dan itu adalah perkara najis. Ya. Itu yang kedua. Jadi yang sepakati kotoran manusia dan kencing itu najis. Kemudian yang ketiga, termasuk di antara perkara yang menjadi najis itu adalah al-madhi. Ada al-madhi, ada al-wadi. Al-madhi itu adalah ma'un daqiq li zauj yakhruju inda syahwah kal mula'abah au tudkarul jima' au iradatihi wala yakunu dafikan wala yuqibuhu futur wa rubbama la yuhisu bi khurujihi wa yakun lirrajul wal mar'ah wa hiya fin nisa'i aktsar wa huwa najisun atau najasun bi ittifaqil ulama. Yang ketiga termasuk perkara najis itu adalah yaitu madhi. Madhi itu apa sih Ustadz? Madhi itu adalah sebuah cairan yang keluar ketika ada dorongan syahwat dan biologis dalam diri seseorang. Entah karena pendahuluan ketika akan sebelum berhubungan foreplay, ataupun ketika dia mengingat tentang peristiwa jima yang ada, dia bayangkan bersama dengan suaminya atau istrinya, yang menyebabkan keluarnya cairan tersebut. Cairan madhi bisa terjadi kepada laki-laki dan perempuan, ya, tetapi kepada perempuan lebih banyak. Ya. Maka kemudian air madhi ini berbeda dengan air mani. Air madhi ini dia tidak kental, tetapi kemudian agak sedikit encer. Wala yuqibuhu futur dan tidak menyebabkan lemas. Beda dengan air mani. Air mani itu kental dan menyebabkan lemas setelah keluarnya. Beda dengan madhi. Dan ini kebanyakan menimpa kepada para wanita. Dan ini termasuk najis. Ya, air mandi itu kayak gimana sih Ustaz? Mungkin banyak yang masih bingung. Jadi cairan yang keluar karena dorongan sebuah syahwat. Entah karena sedang dia bercumbu dengan istrinya dan suaminya, ataukah disebabkan karena dia teringat kepada suaminya atau istrinya. Ketika mengingat percumbuan itu lalu kemudian terjadinya dorongan syahwat, itu yang disebut dengan mandi dan itu najis. Ya, makanya di sini kita harus paham ya, Masya Allah. Ini karena Allah tidak malu terhadap kebenaran ya kita harus sampaikan ini termasuk salah satu hal yang dikategorikan sebagai najis. Ya. Nah, makanya Masya Allah ini sekaligus pula kita bicara hukumnya seorang wanita ditinggal suami. Makanya Masya Allah ya, wanita itu kalau ditinggal suami sebaiknya jangan lebih dari 6 bulan untuk menjaga kebaikan dalam masalah agama dan kebaikan dalam masalah syahwat supaya tersalurkan dengan cara yang benar. Ada sebuah kisah nyata ini tentang masalah ini. Umar bin Khattab itu beliau pernah survei ke penduduk Madinah. Beliau survei ke penduduk Madinah lalu tiba-tiba pada satu rumah beliau mendengar sebuah syair didendangkan oleh seorang wanita. Isi dalam syair itu adalah, kalaulah bukan karena takutku kepada Allah, kalaulah bukan karena takutku kepada Allah, maka pastilah ranjang ini sudah bergoyang. Maka Umar bin Khattab kaget dengan syair yang didendangkan wanita ini. Ya. Pagi harinya, Umar bin Khattab tanya kepada orang di sekitarnya, siapa yang berdiam diri pada rumah tersebut?
disebutkanlah bahwasanya nama sahabat wanita itu Ummu Fulanah binti Fulan. Ya. Lalu kemudian Umar bin Khattab bertanya, apakah dia punya suami? Punya. Suaminya pergi kemana? Suaminya sedang melaksanakan tugas, yaitu adalah berjihad. Belum pulang. Lalu kemudian Umar bin Khattab mikir, oh karena suaminya pergi. Kemudian Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat-sahabat wanita. Lalu ditanya, berapa normalnya seorang wanita ditinggalkan oleh suaminya? Lalu para wanita itu mereka menjawab apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Para wanita mampu menjaga kenormalan ditinggal oleh suaminya dalam urusan biologis, yaitu tidak lebih dari 6 bulan. Selebih dari 6 bulan itu perkara besar dan perkara berat. Maka pada saat itu Umar bin Khattab langsung memberikan sebuah keputusan khalifah. Keputusan khalifahnya itu apa? Beliau lalu kemudian menyampaikan dalam keputusan khalifah itu bahwasanya setiap orang yang mendapatkan tugas untuk berperang tidak boleh lebih dari 6 bulan. Ya, yaitu kemudian 1 bulan perjalanan pergi, 1 bulan perjalanan pulang, kemudian perangnya adalah 4 bulan. Nah, itu menjadi salah satu hukum yang disandarkan kepada Umar bin Khattab. Nah, di sinilah kemudian kita akhirnya paham ya, berarti madi itu termasuk sesuatu yang sifatnya najis. Ya. Termasuk kemudian yang keempat yang termasuk najis adalah al-wadi. Al-wadi itu apa? Ma'un abyad sakhinun yakhruju ba'dal baul. Yaitu adalah cairan yang keluar setelah kita kencing. Ada orang kencing, tidak sabar dia langsung narik celananya, kemudian dia baru membuka pintu kamar mandinya, keluar cerot. Nah, itu najis. Itu namanya adalah al-wadi. Dan itu najis. Itu ittifaq di antara para ulama, itu najis. Makanya di dalam kita kencing itu ada seninya kan. Kita kencing itu bagaimana jangan langsung terburu-buru. Kita disunahkan menekan dengan agak batuk supaya menekan dari keluarnya wadi itu. Supaya betul-betul bersih. Biasanya banyak orang laki-laki yang meremehkan al-wadi karena dia tidak tahu bahwasanya itu bagian dari kencing yang belum tuntas. Dia kencing, selesai, langsung ditarik celananya, keluar, baru jalan 1 langkah keluar dari kamar mandi, keluar ceret. Nah, itu termasuk najis. Dan hilang kalau sudah kena itu, ya hilang kesucian dirinya. Itu yang menjadikan kita harus paham. Termasuk perkara najis itu adalah darah haid. Itu termasuk sesuatu yang sifatnya najis. Kemudian air liur anjing, maka itu juga disepakati para ulama termasuk najis. Makanya mencucinya harus 7 kali, salah satunya disertai dengan tanah. Masya Allah ya. Hadis ini, ya kata Rasulullah SAW, idza walagha fihil kalabu falyaksilhu sab'a maratin ulahunna biturab. Rasulullah mengatakan kalau bejana kalian terjilat dengan air anjing, air liurnya anjing, maka basuhlah 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Hadis ini 1400 tahun yang lalu. Tapi baru beberapa puluh tahun yang lalu terbukti bahwasanya bakteri yang ada di air liurnya anjing itu memang tidak bisa hilang. Kecuali disertai dengan senyawa tanah untuk menghilangkan dari bakteri-bakteri yang menempel pada air liurnya anjing. Masya Allah ya. Dan Nabi sudah menyampaikan 1400 tahun yang lalu. Daging babi termasuk sesuatu yang najis. Kemudian bangkai ini termasuk sesuatu yang najis. Nah, inilah di antara perkara-perkara najis yang kemudian kita harus paham, kita harus mengerti. Saya harus sampaikan di sini karena ini bagian dari kesempurnaan kita memahami tentang kesucian. Tentunya kita ketika memahami kesucian ini tentunya kita paham ada 3 perkara di dalam kita itu ada 3 perkara yang kemudian menjadikan kita itu bisa bersih. Yaitu adalah dengan wudhu, kemudian dengan mandi junub, lalu kemudian dengan kita melakukan tayamum. Nah, tentunya kita paham ya, wudhu, kita tentunya memahami bagaimana wudhu yang benar dikaji kembali. Nah, karena ini bukan pembahasan fikih, saya cuma menjelaskan secara mendasar saja, yaitu secara global saja, wudhu. Kemudian mandi junub itu tentunya ada arahannya. Bagaimana kita kalau mandi junub mencuci tangan kita dulu, lalu kemudian kita membersihkan kotoran di kemaluan kita dengan tangan kiri. Lalu tangan kirinya kita gosok dengan sabun. Lalu setelah itu kita menyeka-nyeka rambut kita 3 kali sampai kemudian basah gitu. Setelah kemudian basah, kemudian rambut kita. Lalu kemudian kita berwudu sebagaimana wudu kita untuk sholat.
tapi tidak usah membasuh kaki. Setelah kita berwudu sampai ke kepala dan kuping, lalu kita mengguyur badan kita sebelah kanan, mengguyur badan kita sebelah kiri, lalu seluruhnya. Baru setelah itu sebelum keluar kamar mandi kita mengguyur dan membasuh kaki kita. Itu mandi junub. Kemudian ada tayamum yang kita tentunya memahami. Tentunya itulah kita kemudian mengetahui bagian-bagian yang kemudian kita di dalam kita mensucikan diri kita supaya kita menjadi pribadi yang Allah cintai dengan menjaga kesucian kita, suci dari hadas, suci dari najis. Ya, tentunya kapan saja kemudian kita itu disunahkan untuk menjaga kesucian kita, maka kita disunahkan untuk kemudian menjaga kesucian kita dalam setiap perkara, dalam setiap waktu, ya. Maka kita disunahkan untuk menjaga kesucian kita. Tidak harus nunggu adzan baru kita wudhu. Kalau kita mampu untuk wudhu langsung, wudhu saja. Itu jauh lebih baik. Kemudian disunahkan ketika kita berzikir, kita disunahkan untuk bersuci, kita disunahkan untuk berwudhu. Makanya Rasulullah pernah, beliau diberikan salam sama seorang sahabat, beliau tidak menjawab. Beliau kemudian pada saat itu berwudhu, sampai beliau selesai wudhu, baru menjawab, Waalaikumsalam. Lalu beliau menjawab, lalu beliau menjelaskan, tidaklah ada yang menghalangi aku untuk menjawab salammu, kecuali aku belum menyelesaikan wudhuku. Nah, itu disunahkan bagi kita kalau berzikir, membaca Quran, tilawah, kita disunahkan untuk berwudhu. Kemudian kita disunahkan untuk berwudhu kapan saja, yaitu ketika tidur. Kita disunahkan sebelum tidur kita berwudhu. Sebagaimana kedudukan hadis Amr bin As yang tadi saya sampaikan di awal-awal kajian kita. Yang ketiga kita disunahkan untuk berwudhu, yaitu adalah ketika kita sedang dalam kondisi junub, habis hubungan suami istri, tapi kita tidak ingin mandi, karena mungkin dingin gitu ya. Maka sebelum kita ngomong, sebelum kita makan, wudhu dulu. Walaupun mandinya nanti diakhirkan ketika menjelang subuh, tidak apa-apa. Walaupun yang paling afdol, setelah hubungan suami istri langsung mandi itu yang paling afdol. Kalau pengen sunnah, yaitu wudhu. Setelah hubungan suami istri, mandinya nanti diakhirkan sebelum subuh misalkan. Dan kemudian yang berdosa itu kapan? Yaitu adalah orang yang mereka hubungan suami istri, tidak mandi, tidak wudhu sampai pagi. Maka tidurnya dalam kondisi dia junub. Ya, hadas besar. Dan itu perkara yang menjauhkan malaikat dan menjauhkan kebersamaan Allah kepada dirinya. Kemudian kita disunahkan wudhu kapan? Disunahkan wudhu yaitu adalah ketika kita habis memakan makanan yang tersentuh dengan api secara langsung. Contohnya adalah makan sate yang tersentuh dengan api, ayam bakar yang tersentuh dengan api, disunahkan setelah itu kita berwudu. Inilah tentang kesucian. Saya tidak menerangkan detail-detail fikihnya ya, karena memang kita bukan pembahasan fikih. Saya sampaikan secara globalnya saja. Jangan remehkan bersuci, jangan remehkan toharoh. Karena toharoh itu tidak pernah menjadi remeh di sisi Allah.